Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bapak Henry Saputra Siregar kembali. Di sini akan membawakan materi pembelajaran matematika dengan materi persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak di part 5 dengan submateri ketidaksamaan nilai mutlak untuk kelas 10. Sebelumnya sudah kita bahas mengenai materi persamaan nilai mutlak. Di sini kembali Bapak akan membahas submateri ketidaksamaan nilai mutlak. Baiklah, di sini pada ketidaksamaan nilai mutlak kita kaji kembali nilai mutlak X atau mutlak X didefinisikan sebagai jarak X dari titik pusat pada garis bilangan sehingga jarak selalu bernilai positif. Artinya pada ketidaksamaan nilai mutlak ini kita lihat sesuai dengan definisi tadi bahwa jarak X dari titik pusat pada garis bilangan selalu bernilai positif. Jadi dari situ nanti bisa kita lihat definisi nilai mutlak. Kita lihat mutlak X sama dengan X apabila X lebih besar dari, kita lihat di sini ya, mutlak X sama dengan X apabila X lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, mutlak X sama dengan min X apabila X lebih kecil dari 0. Jadi ini merupakan konsep dari definisi nilai mutlak. Selanjutnya di sini, alternatif penyelesaian ketidaksamaan nilai mutlak ada 4. Ataupun penyelesaian nilai mutlak pada ketidaksamaan nilai mutlak ada 4. Yang pertama dengan memakai sifat, jika fx lebih kecil dari P, maka himpunan penyelesaiannya X lebih besar dari min P lebih kecil dari P, di mana P lebih besar dari 0. Selanjutnya, Fx lebih besar dari P, maka himpunan penyelesaiannya, kita lihat di sini, X lebih kecil dari min P atau X lebih besar dari P. Yang kedua, dengan membuat atau mengkuadratkan kedua ruas. Yang ketiga, memakai definisi nilai mutlak. Yang keempat, memakai grafik kurva. Jadi nanti di sini bisa kita pilih di antara 4 ini cara menyelesaikan untuk ketidaksamaan nilai mutlak. Untuk lebih jelasnya di sini sifat-sifat ketidaksamaan nilai mutlak. Kita lihat pada ketidaksamaan nilai mutlak memiliki sifat-sifat mutlak X sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0. Mutlak X sama dengan min X jika X lebih kecil dari 0. Kita lihat lagi. Jika mutlak X lebih kecil dari P, maka himpunan penyelesaiannya X lebih besar dari minus P, lebih kecil dari P, di mana P lebih besar dari 0. Selanjutnya, jika mutlak X lebih besar dari P, maka himpunan penyelesaiannya X lebih kecil dari min P atau X lebih besar dari P, di mana P lebih besar dari 0. Selanjutnya, jika mutlak Fx lebih kecil dari P, maka himpunan penyelesaiannya Fx lebih besar dari min P lebih kecil dari P, di mana P lebih besar dari 0. Selanjutnya, mutlak Fx lebih besar dari P, maka himpunan penyelesaiannya Fx lebih kecil dari min P atau Fx lebih besar dari P, di mana P lebih besar dari 0. Selanjutnya, jika mutlak Fx lebih kecil dari mutlak Gx, maka ekuivalen dengan mutlak Fx pangkat 2 lebih kecil dari mutlak Gx pangkat 2. Jika mutlak Fx lebih besar dari mutlak Gx, maka ekuivalen dengan mutlak Fx pangkat 2 lebih besar dari mutlak Gx pangkat 2. Inilah nanti patokan kita sifat-sifat ketidaksamaan nilai mutlak. Untuk lebih jelasnya di sini kita akan langsung masuk contoh soal cara pengaplikasian ketidaksamaan nilai mutlak. Kita masuk ke contoh soal pertama. Kita lihat mutlak 2x dikurang 3 lebih kecil sama dengan 7. Kita lihat. Di sini untuk menyelesaikannya berarti kita ingat sifat dari mutlak tadi. Mutlak X sama dengan
X apabila X lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian mutlak X sama dengan min X apabila X lebih kecil dari 0. Nah, sehingga di sini kita turunkan 2X. Nah, 2X. Nah, di sini yang menjadi perubahan konstantanya, yang pertama di sini 2X dikurang 3 lebih kecil sama dengan 7. Kemudian 2X lebih kecil sama dengan minus 7. Di sini kita buat ya. Nah, sehingga 2X perpindahan ruasnya, 2X lihat. Nah, kita lihat pindah, lihat ya. 3 dia bertanda negatif, berarti di sini pindah berubah menjadi positif. Berarti di sini kita dapatkan minus 7 ditambah 3 dapat minus 4 lebih kecil sama dengan 2X. Lebih kecil sama dengan, berarti di sini pindah ruas lagi, berarti 7 ditambah 3 sehingga 10. Sehingga kita dapatkan X lebih besar sama dengan, berarti minus 4 dibagi 2. Nah, di sini lebih kecil sama dengan 10 dibagi 2. Sehingga minus 4 dibagi 2 kita dapatkan minus 2. 10 dibagi 2 kita dapatkan 5. Sehingga semua bilangan ini kita bagi 2, sehingga kita dapatkan dia himpunan penyelesaiannya X lebih besar sama dengan minus 2, lebih kecil sama dengan 5. Nah, inilah dia contoh soal pertama, cara menyelesaikan ketidaksamaan nilai mutlak. Bapak rasa untuk contoh soal yang pertama, Bapak cukupkan sampai di sini. Kalau masih kurang, masih ada di contoh soal kedua. Kita lihat di contoh soal kedua. Di contoh soal kedua, mutlak 5 dikurang 2X lebih besar sama dengan 7. Nah, berarti di sini kita bisa melihat cara menyelesaikannya. Berarti tetap ingat definisi dari ataupun sifat dari ketidaksamaan mutlak. Mutlak X sama dengan X apabila X lebih besar sama dengan 0. Berarti di sini kita buat 5 dikurang 2X lebih besar sama dengan 7. Atau kita lihat lagi sifatnya, mutlak X sama dengan minus 7 apabila dia X lebih kecil dari 0. Berarti 5 dikurang 2X lebih kecil sama dengan minus 7. Ini dia perubahannya. Selanjutnya kita lihat minus 2X lebih besar sama dengan 7, konstanta yang ada di ruas kiri pindahkan ke ruas kanan, berubah tanda menjadi negatif atau kurang 5. Sehingga min 2X lebih besar sama dengan 2. Nah, karena dia di sini kita dapatkan nilainya negatif, maka tanda ketidaksamanya kita ubah kebalikan dari tanda ketidaksamaan awal. Berarti di sini berubah menjadi lebih besar sama dengan, berubah menjadi lebih kecil sama dengan 2. Sehingga X lebih kecil sama dengan 2 dibagi dengan koefisien X-nya minus 2, berarti X lebih kecil sama dengan minus 1. Nah, selanjutnya, di sini, minus 2X lebih kecil sama dengan minus 7, konstanta yang ada di ruas kiri bertanda positif pindah, berarti di sini minus 5, sehingga minus 2X lebih kecil sama dengan minus 7 dikurang 5, kita dapatkan minus 12, sehingga minus 2X, ini tetap sama seperti yang tadi, karena dia di ruas kiri nilai koefisiennya negatif, maka kita ubah tanda ketidaksamanya menjadi kebalikannya, berarti lebih kecil sama dengan, berubah menjadi lebih besar sama dengan. Sehingga minus 2X lebih besar sama dengan minus 12, X lebih besar sama dengan minus 12, dibagi dengan koefisien X minus 2, berarti negatif bagi negatif kita dapatkan positif 6. Sehingga dari penjabarannya ini kita dapatkan himpunan penyelesaiannya X lebih kecil sama dengan min 1 atau X lebih besar sama dengan 6. Nah, inilah dia penjelasan yang kedua mengenai ketidaksamaan nilai mutlak. Nah, kita lanjut ke contoh soal variasi yang ketiga. Nah, di contoh soal variasi yang ketiga ini, kita perhatikan, mutlak 2X tambah 4 lebih besar 2. Berarti,
kita tetap mengingat sifat dari konsep nilai mutlak. Nah, di sini kita buat jika mutlak X sama dengan X, mutlak X sama dengan X, maka X lebih besar dari 0. Berarti 2X tambah 4 lebih besar 2. Selanjutnya, mutlak X sama dengan min X apabila X lebih kecil 0. Berarti 2X ditambah 4 lebih kecil minus 2. Nah, selanjutnya kita selesaikan. 2X berarti lebih kecil minus 2. Konstanta yang ada di ruas kiri bertanda positif pindah berubah tanda menjadi negatif. Sehingga 2X lebih kecil minus 2 dikurang 4 dapat minus 6. Sehingga X lebih kecil minus 6 per 2. Berarti X lebih kecil. Minus 6 bagi 2 dapat minus 3. Nah, selanjutnya. Di sini 2X lebih besar 2. Konstanta yang ada di ruas kiri bertanda positif pindah berubah menjadi positif negatif 4. Nah, sehingga di sini 2X lebih besar 2 dikurang 4 kita dapatkan minus 2. X lebih besar sama dengan minus 2 per koefisien X 2. Sehingga X lebih besar negatif 1. Sehingga dari penjabaran ini kita dapatkan himpunan penyelesaiannya X lebih kecil minus 3 atau X lebih besar minus 1. Nah, inilah dia penjabaran contoh soal yang ketiga. Nah, di sini masih ada contoh soal yang terakhir untuk variasi yang keempat. Kita perhatikan. Nah, mutlak 2X dikurang 5 lebih kecil mutlak X tambah 4. Berarti kalau bentuk soalnya seperti ini, nanti kita buat pemisalannya. Nah, sehingga di sini 2X dikurang 5 pangkat 2 lebih kecil X ditambah 4 pangkat 2. Masing-masing ruas ini kita kuadratkan sehingga nanti kita dapatkan bentuk persamaan. Berarti di sini 2X dikurang 5 pangkat 2 artinya 2X dikurang 5 dikali 2X dikurang 5. Sehingga di sini kita dapatkan dia nilainya 2X dikurang 5 ditambah X ditambah 4 dikali. Nah, berarti di sini 2X dikurang 5 dikurang X dikurang 4 lebih kecil dari 0. Nah, di sini ada ketentuan, harus diingat. A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Sehingga di sini kita dapatkan nilainya 3X dikurang 1 dikali 9X dikurang dikali X dikurang 9 lebih kecil dari 0. Sehingga kita lihat harga 0. Di sini kita lihat akar-akarnya. 3X dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan pindah ruas 3X sama dengan 1. Sehingga X sama dengan 1/3. Atau di sini X dikurang 9 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 9. Sehingga dari penjabaran ini kita dapatkan himpunan penyelesaiannya X lebih besar 1/3. X lebih besar 1/3 lebih kecil dari 9. Nah, selanjutnya di sini kita lihat di contoh soal kelima, mutlak X dikurang 2 pangkat 2 dikurang X dikurang 2. Nah, di sini kita lihat, Bapak ulangi soalnya ya, contoh soal kelima, mutlak X dikurang 2 pangkat 2 dikurang mutlak X dikurang 2 lebih kecil dari 2. Nah, di sini kita buat pemisalan. Kita misalkan mutlak X dikurang 2 sama dengan Y. Berarti Y pangkat 2 dikurang Y lebih kecil dari 2. Berarti Y pangkat 2 dikurang Y dikurang 2 lebih kecil dari 0. Sehingga ini kita faktorkan. Kita dapatkan hasil pemaktorannya, penjabaran dari Y pangkat 2 berarti Y dikali Y. Berarti di sini kita cari bilangannya, berarti pemaktorannya Y dikurang 2 dikali Y tambah 1 lebih kecil dari 0. Sehingga Y dikurang 2 sama dengan 0, Y sama dengan 2. Atau Y tambah 1 sama dengan 0, Y sama dengan min 1. Sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaiannya X lebih besar dari min 1 lebih kecil dari 2. Nah, Bapak rasa dari
5 contoh soal dari pemaparan ketidaksamaan nilai mutlak ini. Bapak cukupkan sampai di sini. Kalaupun masih ada penjelasan yang kurang jelas, silakan dituliskan di kolom komentar dengan mempergunakan bahasa yang baik dan sopan. Jadi akhir kata Bapak sudah sampai di sini. Bapak sudah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.